Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali di acara meeting pekanan kita dengan Ustadz Daniel Barkah, di mana sekarang temanya adalah sejarah hidup Nabi, yaitu dakwah terang-terangan ya Ustadz. Mungkin langsung saja biar tidak berpanjang kalam, kepada Ustadz Daniel Barkah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bermuajahah, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya bila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya tentang dakwah jahriyah. Di dalam dakwah jahriyah ini kita ketemu beberapa data berkaitan dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sikapnya orang-orang Quraisy secara umum. Kemarin saya sampaikan di penghujung materi kemarin itu bahwa setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk dakwah jahriyah, setelah peristiwa jamuan makan 1, jamuan makan 2, kemudian Nabi memanggil Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib di Bukit Sofa sampai muncul keluar dari lisan Abu Lahab ungkapan celaan terhadap Nabi Muhammad dengan kalimat tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Itu sudah terjadi begitu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tahu bahwa umatnya, wabil khusus kabilahnya tidak setuju dan menolak, tetapi terutama dipelopori oleh Abu Lahab, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga yakin bahwa tidak semua dari kabilahnya menolak ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menolak, tetapi masih tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara keimanan ditolak tetap, tetapi komitmen mendukung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini digambarkan dengan sosok Abu Thalib, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dakwah jahriyah ini dimulai sejak tahun keempat dari bi'asahnya Nabi. Bi'asah itu ketika Nabi dapat Rasul, dapat SK kenabian. Jadi 4 tahun kemudian, atau di tahun keempatnya, setelah tahun ketiga selesai, masuk ke tahun keempatnya, Nabi sudah memulai gerakan dakwah jahriyah. Dan saat itu memang berbarengan ketika akan pelaksanaan ibadah haji. Hampir berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi puncaknya dakwah jahriyah itu Nabi lakukan pada momen ibadah haji. Itu baru Nabi kemudian memaksimalkan dakwah jahriyah sampai datang ke tiap-tiap kabilah, tiap-tiap komunitas, tiap-tiap jamaah untuk menyampaikan tentang dakwah Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang ingin saya gambarkan terlebih dahulu adalah sikap orang kafir Quraisy secara umum ketika sudah melihat, mendengar, sekaligus merasakan bagaimana dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mudahnya diterima oleh orang-orang Quraisy. Kemarin saya sampaikan sekitar 60 orang kurang lebih orang-orang Quraisy telah memeluk agama Islam pada periode dakwah Siriyah. Jadi Siriyah kurang lebih sekitar 60 orang sudah masuk Islam. Dalam waktu 3 tahun telah mendapatkan
orang-orang yang loyal, orang-orang yang militan, yakni sejumlah kurang lebih 60 orang dari kalangan Quraisy, di antaranya ada hamba sahaya, ada para tokoh bangsawan. Dan ini awalnya oleh orang-orang Quraisy disikapi biasa saja. Kenapa disikapi biasa saja? Ya karena Nabi Muhammad tidak mencela berhala awalnya. Nabi Muhammad tidak terlalu banyak berbicara tentang ajaran agamanya. Nabi Muhammad juga cuek dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy awalnya. Sehingga bagi orang-orang Quraisy ya no problem, nggak ada masalah. Ini biasa saja. Sampai pada suatu momen di mana Nabi Muhammad menampakkan dengan jelas dakwahnya, kemudian isi konten dari dakwah Nabi Muhammad ada celaan terhadap berhala-berhala, ada pujian terhadap ketauhidan, ada celaan terhadap kemaksiatan, ada pujian terhadap ketaatan, sehingga baru ini mulai menarik. Orang-orang Quraisy mulai gelisah kebakaran jenggot mereka. Maka dimulailah gerakan demi gerakan. Yang kemarin itu saya sampaikan, gerakan pertama orang-orang Quraisy adalah mendatangi Abu Thalib. Meminta supaya Abu Thalib ngurusin ponakannya. Jadi biar orang-orang Quraisy nggak turun tangan. Udah urusin aja lah sama pamannya sendiri. Sampai yang pertama ditolak, yang kedua pun kan ditolak gitu akhirnya. Oleh Abu Thalib kan juga tidak direspon. Walaupun di pertemuan yang kedua ini cukup ada drama antara Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi secara umum di dua pertemuan ini Abu Thalib dengan orang-orang Quraisy, Abu Thalib tetap menolak permintaan orang-orang Quraisy. Teman-teman perlu saya garis bawahi dulu. Sekalipun orang Quraisy itu tidak suka dengan Nabi Muhammad, benci dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kurung Islam, mereka masih punya ewuh pakewuh. Mereka masih punya adab, mereka masih punya kearifan lokal untuk tetap memperlakukan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terhormat dari kalangan Bani Hashim. Itu sikap orang Quraisy. Jadi walaupun nggak suka, walaupun benci sama Nabi Muhammad, tetapi mereka nggak kehilangan adab, mereka tidak kehilangan moralitas, mereka tidak kehilangan kearifan lokal mereka. Mereka paham betul bahwa Muhammad ini bukan orang sembarangan. Dia tokoh dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim sendiri adalah tokoh bangsawan di kota Mekah. Jadi pribadi Nabi Muhammad SAW begitu agung, begitu mulia. Sehingga orang-orang Quraisy, aduh, nanti dulu nih. Kita nggak suka memang sama Muhammad. Tapi kalau kemudian kita langsung nyeramahin Muhammad, langsung mengecam Muhammad SAW, tentu ini menjadi perkara yang besar di kalangan penduduk Mekah. Maka adab orang-orang Quraisy datang ke pamannya Nabi Muhammad dalam kurung Abu Thalib. Ditolak. Pertemuan yang kedua, nah ini baru ada drama yang kemarin saya sampaikan. Ada drama antara Nabi Muhammad dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini pertemuan kedua kalinya Abu Thalib dengan orang-orang Quraisy. Tekanannya jauh lebih kuat sehingga sang paman harus menyampaikan masukan-masukan orang-orang Quraisy. Namun jawaban Nabi Muhammad SAW di luar ekspektasi Abu Thalib. Harapan Abu Thalib Nabi Muhammad bisa mengurungkan keinginannya untuk berdakwah. Ternyata yang terjadi adalah justru ungkapan Nabi Muhammad menegaskan dan mengokohkan apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan berkaitan dengan dakwah Islam. Hal ini diabadikan dalam banyak kitab sirah. Nabiullah Muhammad SAW sampaikan ketika diminta oleh Abu Thalib untuk menghentikan dakwah karena didesak oleh orang-orang Quraisy untuk yang kedua kalinya. Maka Nabiullah Muhammad menjawab, wahai paman, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berpaling dari risalah yang aku bawa, aku tidak akan berhenti sampai Allah mengantarkan aku pada kejayaan Islam atau aku binasa karenanya. Teman-teman yang Allah muliakan, jawaban ini cukup mengejutkan bagi Abu Thalib karena memang di luar prediksi. Sekuat itulah Nabi Muhammad memegang teguh ajaran Islam, sekuat itulah Nabi Muhammad komitmen dengan nilai-nilai keislamannya, dengan ajaran tauhidnya. Walaupun Abu Thalib adalah orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad, mungkin kalau dikasarkan tidak ada dari pihak keluarga dari Nabi Muhammad yang paling dicintai kecuali Abu Thalib.
Tidak ada satupun dari pihak keluarga dari Nabi Muhammad dalam kurung Bani Hashim yang paling dicintai kecuali Abu Thalib. Permintaan Abu Thalib hampir tidak pernah ditolak. Hampir tidak pernah ditolak, teman-teman. Sampai satu kasus misalkan ya, teman-teman. Ketika Nabi Muhammad SAW, apapun yang diputuskan oleh Abu Thalib, pasti nerimo. Pasti nerimo. Contoh kasus, teman-teman. Nabi Muhammad itu pernah melamar putrinya Abu Thalib yang bernama Fakhitah. Fakhitah atau Ummu Hani. Itu melamar kepada Abu Thalib, Nabi Muhammad melamar Ummu Hani kepada Abu Thalib, itu ditolak. Dan penolakan Abu Thalib ini diterima dengan lapang dada oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah, tidak ada mangkal dalam hati. Kenapa? Keputusan Abu Thalib tidak pernah bisa ditolak oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Kecuali beberapa hal. Di antaranya adalah ketika Abu Thalib meminta Nabi Muhammad menghentikan agenda dakwah, Nabi Muhammad sambil menangis menjawab dengan jawaban yang mengagetkan Abu Thalib bahwa untuk momen ini saya tidak bisa mengikuti permintaan paman. Kurang lebih begitu. Untuk yang lain oke lah. Lamaran saya ditolak, saya nerimo saja. Nggak mangkal, nggak melawan atau tidak banding begitu. Oke lah kalau urusan lamaran. Tapi kalau urusan ini, jangankan paman melarang saya, rembulan matahari dikasih di tangan kanan, rembulan di tangan kiri supaya saya menghentikan agenda dakwah ini, maka saya tidak akan hentikan sebelum satu di antaranya saya dapatkan, kejayaan Islam atau saya mati karenanya. Pilihannya udah jaya Islam atau saya mati karenanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Muhammad langsung pamit ketika menyampaikan kalimat-kalimat ini, langsung pamit meninggalkan Abu Thalib yang terpana mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW. Ketika beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Thalib memanggil kembali, anakku sini. Jangan pergi dulu lah, sini. Akhirnya duduk lagi lah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Abu Thalib, karena tersentuh dengan jawaban Nabi Muhammad, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, wahai Ananda. Demi Allah, pemelihara Ka'bah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Aman. Pokoknya aman. Saya yang pasang badan. Kamu mau apa? Lakuin. Urusan lain-lainnya, urusan paman. Kurang lebih begitulah ya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu perjuangan pembelaan seorang Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti kalau teman-teman buka ya tentang syafaat untuk Abu Thalib, itu sampai Abu Thalib mendapatkan syafaat. Jumhur ulama Abu Thalib ini wafat dalam keadaan kafir, tidak menerima agama Islam, tetapi beliau mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, disampaikan oleh sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Abbas kepada Nabi, wahai Nabiullah Muhammad, jika engkau bisa memberikan syafaat bagi yang lain, alangkah baiknya jika engkau berikan syafaat untuk pamanmu, yakni Abu Thalib. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan saya bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Dan insya Allah saya akan memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Kalau memang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kisah tentang Abu Thalib dan Nabiullah Muhammad SAW. Ternyata ini makin menambah gelisah orang-orang Quraisy, teman-teman. Kata orang Quraisy, 2 kali pertemuan dengan Abu Thalib, hasilnya zong. Hasilnya nihil. Ini harus diapain ini Muhammad SAW. Saking sayangnya Abu Thalib sama Muhammad, sampai nggak bisa ngomong itu Abu Thalib. Kurang lebih gitulah mungkin ya. Dalam diskusi orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya teman-teman, orang-orang Quraisy ini membuat sebuah rencana baru. Jadi Walid bin Mughirah ini punya anak. Selain anaknya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah ini juga punya anak namanya Imarah atau Ammarah. Imarah atau Ammarah, dua-duanya sama lah, bisa dibaca Imarah atau Ammarah. Anak Imarah ini, anak Walid ini yang bernama Imarah, itu anak yang ganteng, hidup dalam kenyamanan karena bapaknya orang kaya. Walid bin Mughirah kan orang kaya. Anaknya diperlakukan dengan nyaman, dengan fasilitas mewah, fasilitas excellent semua gitu. Dan orangnya baik, orangnya jujur, pokoknya inilah sudah baik, jujur, ganteng gitu, bisa nurut, bisa diatur, itu Imarah bin Walid. Orang Quraisy datang lagi untuk yang ketiga kalinya, teman-teman. Datang kepada Abu Thalib. Orang Quraisy datang kepada Abu Thalib.
Kata orang Quraisy begini, sambil bawa imarah, sambil bawa imarah. Kata orang Quraisy, wahai Abu Talib, lindungilah imarah. Orang ini saya bawa, nih orangnya imarah namanya, lindungilah imarah. Jadikanlah dia sebagai anak. Sebagai gantinya, serahkan keponakanmu kepada kami. Kemudian kami akan membunuhnya. Karena dia telah menentang agama nenek moyangmu dan memecah belah kaummu. Ini transaksional yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mungkin bahasa kitanya, Abu Thalib, udahlah, nggak usah repot-repot. Kita tukerin aja tuh orang. Muhammad, serahkan kepada kami. Imarah kami serahkan kepadamu. Apapun yang ingin kamu lakukan dengan imarah, lakukan saja. Dan apapun yang kami ingin lakukan kepada Muhammad, kami akan lakukan. Dalam kurung diantaranya adalah membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini seorang paman yang berperan sebagai seorang ayah sekaligus. Abu Thalib itu kan paman yang berperan sebagai seorang ayah sekaligus. Ditawari pertukaran anak. Pertukaran pelajar masih mending, bagus. Pertukaran pelajar. Ini pertukaran anak. Di mana Abu Thalib harus menyerahkan seorang anak laki-laki yang dia asuh, yang dia urus, dia cintai, dia sayangi, bahkan melebihi cinta kasihnya kepada anak-anaknya yang lain. Harus ditukar dengan laki-laki yang belum dia kenal. Kalau toh sudah kenal pun belum pernah dia asuh, belum pernah dia urus. Orang ini harus diurus oleh Abu Thalib, disayang-sayang, dicintai, disayangi. Tapi anaknya sendiri dalam kurung Nabi Muhammad akan diperlakukan dengan aniaya oleh orang-orang Quraisy. Maka kata Abu Thalib, parah itu. Kata Abu Thalib, demi Allah, sungguh jahat sekali ucapan kalian kepadaku. Demi Allah, sampai kapanpun hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Ya nggak usah Abu Thalib lah teman-teman ya. Kita saja mau anak kita ditukar dengan orang lain. Anak ditukar dengan orang lain. Anak orang lain kita asuh, anak kita tidak diasuh, bahkan dibunuh oleh orang lain. Kan logika mana yang sehat yang bisa menerima itu? Logika sehat mana yang bisa menerima logika tersebut? Nah ini kan parah sekali ya. Tapi itu menandakan teman-teman betapa gelisahnya orang-orang Quraisy, betapa paniknya orang-orang Quraisy sehingga mereka betul-betul kehabisan cara. Nego dengan Abu Thalib sekali dua kali gagal. Yang ada malah Abu Thalib pasang badan untuk Nabi Muhammad SAW. Kan makin susah urusannya. Udah pasang badan begini makin susah urusan bagi orang-orang Quraisy. Akhirnya dibuatlah transaksi pertukaran anak. Itu malah menyakiti hati Abu Thalib. Kadang-kadang gini teman-teman, kalau orang panik, tindakannya itu malah bikin parah urusannya. Dia panik, tapi dia bikin parah urusannya gitu. Harusnya kan kalau dia panik, dia calling down, kemudian memikirkan solusi yang tepat. Ini orang panik, akhirnya malah melakukan suatu tindakan yang itu menambah parah keadaan. Ketika kedatangan yang kedua kali, Abu Thalib sudah pasang badan untuk Nabi Muhammad SAW. Ditambah Abu Thalibnya malah dilukai hatinya. Masalah pertukaran anak itu kan melukai hati Abu Thalib. Sehingga kata Abu Thalib, sungguh jahat ya ucapan kalian sama saya. Jahat benar ya. Teman-teman yang Allah muliakan. Jadi saking paniknya orang-orang Quraisy sampai akhirnya karena kesimpulannya negosiasi dengan Abu Thalib untuk yang 3 kali negosiasi dengan Abu Thalib itu gagal total. Gagal total. Sehingga orang-orang Quraisy harus bikin gerakan yang lain, yang gerakan tersebut kemungkinan besar berhasil. Kemungkinan besar berhasil. Menurut orang-orang Quraisy. Maka negosiasi dengan Abu Thalib tidak lagi dilanjutkan. Udahlah, Abu Thalib sudah punya keberpihakan, dia sudah pasang badan buat Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, kita bikin gerakan yang lain. Kita bikin cara yang lain, kita bikin solusi yang lain. Dalam tanda petik, solusi yang lain. Teman-teman yang Allah muliakan, Darun Nadwah itu sebuah tempat di mana tempat tersebut menjadi ajang perdebatan, ajang musyawarah, ajang diskusi antara satu dengan yang lain. Terutama para tokoh-tokoh Quraisy. Tidak sembarang orang bisa masuk dalam Darun Nadwah. Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang punya kapasitas, punya posisi tinggi di masyarakatnya, di orang-orang Quraisy yang berhak untuk terlibat di dalam Darun Nadwah. Di antaranya ya ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal dan yang lainnya. Dan hanya
Mereka lah yang punya hak otoritatif untuk memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Singkat cerita, teman-teman, para pembesar Quraisy ini itu akhirnya berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah. Dulunya Darun Nadwah ini halaman rumahnya Qusay bin Kilab. Jadi halaman rumah Qusay suka dijadikan tempat kumpul. Nah, tempat yang jadi tempat kumpulnya di zaman Qusay bin Kilab itu dijadikan sebagai Darun Nadwah. Jadi pelopornya di zaman Qusay bin Kilab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dalam persidangan itu hadir dari beberapa kabilah-kabilah Arab, terutama para pembesarnya, mungkin para senator kali ya, anggota DPR MPR kalau konteks sekarang. Lagi pada kumpul, perwakilan rakyat semuanya lagi pada kumpul. Masing-masing wakil dari masing-masing kabilah kumpul. Dan yang datang pasti orang-orang yang memang terpandang di kaumnya. Tidak mungkin satu kaum mengutus orang yang sembarangan. Asal ngutus gak mungkin. Yang diutus itu pasti orang yang brilian, orang yang cerdas, orang yang terpandang, orang yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya. Itu sebagai marwah atau sebagai bagian dari status sosial suatu kabilah ya akan ngutus orang yang terpandang dari kaumnya supaya bicaranya nggak malu-maluin, supaya pendapatnya tidak malu-maluin, tidak mengecewakan. Maka berkumpullah para senator Arab di Darun Nadwah. Waktu itu dipimpin oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu yang anaknya ditawarkan kepada Abu Thalib. Walid bin Mughirah memimpin sidang. Saat itu kemudian beliau memutuskan bagaimana caranya agar kita mematikan atau menghancurkan nama baik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kitanya pembunuhan karakter. Jadi bagaimana caranya, kata Walid bin Mughirah, supaya kita bisa membunuh karakter Muhammad. Kenapa yang dibunuh karakternya dulu, teman-teman? Kenapa bukan fisiknya Muhammad yang dibunuh? Sederhana jawabannya. Nabi Muhammad, sekali lagi, itu orang yang terpandang di kalangan Bani Hashim. Kalau ada yang berani membunuh Nabi Muhammad dari luar kabilah, itu namanya ngajak ribut satu kabilah. Tapi kalau Nabi Muhammad dibunuh sesama oleh Bani Hashim, itu nggak ada urusan sama kabilah yang lain. Itu dianggapnya urusan dapur pribadi, urusan dapur masing-masing gitu. Kalau Nabi Muhammad dibunuh oleh kalangan Bani Hashim, masalahnya kan Bani Hashim nggak ada yang berani bunuh Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, orang Quraisy di luar Bani Hashim juga nggak berani bunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akan urusan dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu banyak sekutunya. Jadi kalau nyolek Nabi Muhammad, berarti sama dengan nyolek Bani Hashim. Berarti bakal nyolek Bani-Bani yang lain. Dan nanti jadi perang besar dalam kota Mekah. Dan itu tidak mau mereka lakukan. Itu berisiko besar. Maka yang paling mungkin adalah membunuh karakternya. Orangnya kan tetap hidup, tapi karakternya dihabisi. Toh nggak ada yang dilukai oleh Nabi, oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada yang terluka dari Nabi Muhammad yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi ini cukuplah itu. Cukup sebagai solusi yang bisa dijadikan sebagai cara atau langkah untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi saat itu sebelum pelaksanaan Darun Nadwah itu terjadi sebelum pelaksanaan ibadah haji. Jadi kata Walid bin Mughirah, bentar lagi mau haji nih. Kalau sudah haji nanti repot kalau Muhammad tidak dikondisikan. Belum haji saja banyak orang-orang Mekah yang kepincut sama dakwah Nabi Muhammad. Nanti ketika ibadah haji banyak orang, nanti saya khawatir banyak orang yang kepincut sama dakwah Nabi Muhammad. Itu yang paling dikhawatirkan. Yang paling sederhana kata Walid bin Mughirah, kita khawatir jangan sampai ada ungkapan dari orang-orang non-Mekah bahwa orang Mekah sudah pecah belah masalah keyakinan. Orang Mekah sudah pecah belah masalah keimanan. Orang-orang Mekah sudah pecah belah masalah ketuhanan. Itu orang-orang Mekah sangat menjaga marwah itu. Karena kalau orang-orang di luar Mekah kemudian tahu bahwa orang Mekah sedang berpecah dalam masalah keyakinan, nanti kehadiran mereka ke Masjidil Haram atau dalam kurung ke Ka'bah itu bisa jadi menurun drastis. Karena ketika orang-orang Mekah komitmen dengan keyakinannya, komitmen dengan ajarannya, saklek dengan ajarannya, itu orang-orang di luar Mekah percaya dan antusias kepada orang-orang Mekah. Kalau orang Mekahnya pecah dari sisi keyakinan kan menimbulkan status sosial jadi turun. Status keagamaan jadi turun. Kok bisa suatu komunitas yang menjadi khidmah, menjadi khodim, menjadi pelayan Ka'bah, kemudian secara keyakinan berpecah belah itu.
itu kan akan mengurangi marwah, mengurangi derajat orang-orang Mekah di pandangan orang-orang di luar Mekah. Itu menjadi kekhawatiran tersendiri dari Walid bin Mughirah. Kekhawatiran pertama, khawatir banyak yang nerima dakwah Islam. Kekhawatiran yang kedua, jangan sampai ada asumsi dari orang-orang di luar Mekah bahwa orang Mekah kini sudah berpecah belah. Sudah berbeda dalam masalah keyakinan. Nah, ini yang dijaga oleh Walid bin Mughirah. Daripada mengorbankan penduduk Quraisy secara umum, lebih baik mengorbankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara personal. Hanya dibunuhlah karakter, karena kalau dibunuh langsung nggak berani, dibiarkan bikin gelisah, akhirnya dibunuhlah karakternya. Nah, bagaimana cara membunuh karakter seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kronologisnya, teman-teman. Ketika Walid bin Mughirah berkumpul dengan orang-orang Quraisy, kata Walid bin Mughirah, oke, sebelum saya memutuskan sesuatu, siapa di antara teman-teman yang punya statement atau yang punya celaan, yang punya kasus yang bisa diangkat tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu Walid bin Mughirah nggak pakai Shallallahu, ya. Ini karena nggak enak saja. Jadi apa yang harus kita lakukan, kasus apa, statement apa yang harus kita ungkapkan untuk membunuh karakter seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau mau ngangkat kasus, Nabi Muhammad gak punya kasus. Jadi kalau ditanya, ada yang mau ngangkat kasus nggak? Kasus apa? Pada diam semuanya, nggak ada kasusnya Nabi Muhammad. Nggak ada kasus asusila, nggak ada kasus dengan wanita, nggak ada kasus minuman keras, nggak ada kasus perjudian, nggak ada kasus perkelahian yang sampai berdarah-darah, nggak ada kasus bohong, nggak ada kasus tipu-tipu, jadi nggak ada kasusnya. Mereka bingung kalau nyari data kekurangan Nabi Muhammad, bukunya kosong gitu. Apa yang harus disebut? Akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, ya kalau nyari kasus nggak bisa, udahlah kita katain aja Nabi Muhammad, katain aja, dikatain. Maka muncullah beberapa pendapat dalam rangka menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, teman-teman, itu ini random lah ya. Ini gambar Darun Nadwah gitu. Gambaran Darun Nadwah. Jadi kalau, nah ini sebelumnya nih Ka'bah, Darun Nadwah itu di seberangnya, di depan Hijri Ismail itu Darun Nadwah. Bahkan di Masjidil Haramnya ada pintu khusus, pintu itu namanya pintu Darun Nadwah. Mungkin bagi teman-teman yang umroh atau haji, kalau sudah dibuka ya, ke sananya, dan memungkinkan bisa ke sana, bisa nanya-nanya, nyari-nyari pintu Darun Nadwah yang jelas dekat Hijri Ismail. Dulu dekat dengan Hijri Ismail. Bisa dicari ya sekedar untuk foto barangkali. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini pembunuhan karakter. Jadi yang dibangun oleh oleh Walid bin Mughirah adalah membangun opini publik di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Ketika sudah disampaikan begitu, maka muncullah pendapat. Kata pendapat yang pertama, wahai Walid, jadi ini senator A gitu ya, kepada pimpinan sidang, kepada ketua DPR. Ketua DPR-nya Walid bin Mughirah. Ada dari fraksi mana itu. Udah kita katain aja Muhammad itu sebagai dukun. Kan dia suka bikin orang dia suka mengabarkan berita langit, dia suka menyampaikan informasi akhir zaman, dia suka cerita tentang masa lalu, masa yang akan datang. Itu kan mirip kayak dukun di tengah-tengah kita. Udah bilang aja dukun gitu. Kata Walid bin Mughirah langsung jawab, kata Walid bin Mughirah, dukun ya. Kayaknya dukun nggak cocok, kata Walid bin Mughirah. Dukun itu nggak cocok. Kita tahu dukun kayak gimana. Muhammad itu nggak kayak dukun. Kita tahu Muhammad itu nggak kayak dukun. Nggak bakar menyan, nggak bakar dupa, enggak lah. Muhammad nggak kayak dukun. Yang lain, jangan dukun lah, yang lain. Akhirnya ada lagi satu orang. Ya udah kalau gitu katakan aja gila. Udah bilang aja gila, Muhammad tuh gila. Dia kan kadang-kadang suka ngomong sendiri, kadang-kadang suka tiba-tiba berkeringat, tiba-tiba ngomong apa gitu. Ketika proses menerima wahyu kan mirip kayak orang sedang mendapati tekanan. Sampai dalam satu riwayat, Nabi itu kalau dapat wahyu, pernah itu kata Aisyah radhiyallahu anha, paha Nabi itu numpang di pahanya Aisyah. Itu sampai membuat pahanya Aisyah kesakitan. Saking beratnya menerima wahyu. Jadi ada suatu kondisi secara fisik, itu kelihatan terbebani Nabi Muhammad dengan menerima wahyu. Sampai keluar keringat, sampai tegang itu Nabi Muhammad. Sampai tekanan pahanya Nabi ketika numpang, Nabi lagi istila,
numpang di paha Aisyah tuh Aisyah sampai kesakitan. Saking beratnya mendapatkan wahyu. Kata orang-orang Quraisy sudah bilang aja kayak orang gila. Kan aneh itu begitu kayak orang gila. Kata Walid bin Mughirah, bentar, gila ya. Kayaknya nggak cocok gila. Kita tahu orang gila kayak apa. Kadang-kadang dia nggak tahu auratnya, kadang-kadang dia nggak tahu ngomong apa, kadang-kadang perilakunya kita aneh tiap hari gitu. Kalau orang gila, Muhammad kan enggak. Kita tahu Muhammad namanya Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad kan orang yang bangsawan, orang yang terpandang. Yang jelas dia bukan orang gila. Carilah yang lain, yang lain, yang lain, yang lain. Akhirnya muncullah yang ketiga. Udah kita bilang aja penyair. Muhammad bilang aja penyair. Kan kalau Muhammad baca sesuatu tuh indah tuh bacaannya. Melebihi syair. Udah bilang aja syair, penyair gitu. Kan Quran itu isinya memang secara diksi, linguistiknya memang mirip-mirip syair. Memang syair begitu. Quran itu memang syair. Artinya kualitas bahasa tertinggi yang bisa diterima oleh manusia itu ya bahasa tertinggi ya Quran. Itu sudah kosakatanya paling tinggi, diksinya paling tinggi, intonasinya paling tinggi, kualitasnya paling tinggi. Nggak ada satupun tulisan atau karya tulis yang bisa melampaui kualitas Al-Quran. Nggak ada. Sehebat apapun, disertasi, tesis, apalagi skripsi gitu, nggak ada yang bisa melampaui kualitas Al-Quran. Makanya Al-Quran ya luar biasa lah dahsyat sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu berlaku sejak zaman dulu. Pernah saya ceritakan Abu Jahal saja suka ngupingin bacaan Quran. Abu Sufyan suka nguping bacaan Quran. Artinya hal-hal ini sudah mutlak diterima oleh orang-orang Quraisy bahwa bacaan Nabi dalam kurung Qurannya itu kualitasnya melebihi syair. Maka ada yang bilang, udah bilang aja kita penyair. Kan bagus tuh bacaannya. Kata Walid bin Mughirah, dan kita kan tahu penyair itu kualitas syairnya kayak apa. Kita tahu penyair di kita nih, kalau dia bersyair, kita tahu kualitasnya. Kita tahu levelnya, kita tahu batasnya. Nah, bacaan Muhammad itu bukan syair, karena lebih dahsyat, lebih indah, lebih ajaib ketimbang syair. Nggak bisa disebut penyair. Wong kualitasnya kualitas yang di atas umumnya kemampuan syair manusia gitu, kata Walid bin Mughirah. Akhirnya kesel juga kan jamaah. Kata jamaah, yaudah bilang aja penyihir. Kan gara-gara Muhammad, bapak anak bisa musuhan, suami istri bisa musuhan, anak sama anak juga bisa ribut. Udah bilang aja penyihir lah. Bisa nggak kita bilang penyihir? Kata Walid bin Mughirah, kalau kita bilang penyihir, Muhammad itu bukan penyihir. Kita tahu penyihir kayak gimana. Harus punya mantra, punya jampe, punya ini, punya itu. Muhammad kan nggak begitu. Nggak pernah nyantet orang, nggak pernah neluh orang, nggak pernah bikin celaka orang. Nggak ada Muhammad begitu. Akhirnya orang-orang yang hadir di Darun Nadwah betul-betul speechless. Nggak bisa ngomong, terus apa lagi dong? Gitu. Ngangkat kasusnya nggak ada. Jelek-jelekin, nggak ada yang jelek dari Nabi Muhammad. Dibilang dukun, nggak mungkin kena. Dibilang gila, apalagi. Dibilang penyair, nggak mungkin kena. Dibilang penyihir, apalagi. Terus apa dong? Teman-teman bisa bayangkan betapa sulitnya orang-orang Quraisy mencari titik lemah seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Susah, sampai kata Walid bin Mughirah, ya udah, saya mikir dulu. Sampai kata kata ya Darun Nadwah ini musyawirinnya. Kalau memang semuanya ente tolak wahai Walid, terus pendapat ente apa? Pendapat ente apa? Kalau memang kita tidak sepakati bahwa Muhammad adalah dukun, gila, penyair, penyihir. Terus pendapat ente apa? Dia akhirnya kata Walid bin Mughirah, ya udahlah, kita sebut saja Muhammad penyihir. Akhirnya ya tadi juga kan udah disebutin penyihir. Nggak nambah-nambah, berarti di situ doang pemahamannya. Nggak bisa lagi yang lain selain penyihir. Kenapa? Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya memisahkan bapak dengan anak, istri dengan suami, anak dengan anak, gara-gara dakwah Islam. Makanya lebih tepat Nabi Muhammad disebut sebagai penyihir. Itu oleh Walid bin Mughirah. Tetapi dalam Al-Quran, teman-teman yang Allah muliakan, 4 istilah ini yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4-4-nya ada. Nanti kita akan ketemu ayat-ayatnya. Jadi 4-4-nya itu pun ada. Artinya dukun iya,
dikatain ke Nabi Muhammad, gila juga dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, penyair juga dinisbatkan, penyihir juga dinisbatkan, semuanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas 4 hal ini, 4 kriteria ini, 4 istilah ini, 4 penyebutan ini, 4 penghinaan ini itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan karakter Nabi Muhammad itu jatuh nyuksruk hina. Harapan itu, targetnya itu, outputnya itu teman-teman. Outputnya itu. Maka dimulailah dengan para buzzer. Influencer ya. Buzzer. Gara-gara abad milenial jadinya pakai buzzer. Intinya corong-corong orang-orang yang membangun opini publik di tengah-tengah penduduk Quraisy. Di antaranya ada Abu Lahab dan ada An-Nadhr bin Harith. 2 orang ini, teman-teman, adalah orang yang paling rajin membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Di antara gambarannya, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad sudah masuk tahun keempat, sudah mulai ibadah haji. Singkat cerita, sudah mulai ibadah haji. Nabi Muhammad, sebagaimana prediksi orang-orang Quraisy, itu Nabi Muhammad berdakwah kepada para jemaah haji. Ada jemaah haji dari Yaman, didakwahin. Ada jemaah haji dari Syam, didakwahin. Ada jemaah haji dari Madinah, didakwahin. Pokoknya setiap ada orang kumpul-kumpul, ngeriung-ngeriung, itu Nabi Muhammad pasti menyempatkan untuk mendakwahi mereka. Dakwah tanpa undangan, dakwah tanpa permintaan, dakwahnya langsung to the point. Mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid. Tidak sedikit di antara mereka yang memperhatikan, banyak juga yang meninggalkan Nabi Muhammad, juga ada beberapa yang mencemooh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari semua tindakan jamaah haji, yang paling menyakitkan bukan mereka. Karena mungkin, ya siapa juga mereka, saudara bukan, kerabat bukan. Ketika mereka menolak, ya sudah. Yang penting kan sudah disampaikan dakwah Islam. Yang paling menyakitkan adalah orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW yang seharusnya menerima agama Islam, yang ada malah menolak. Di antaranya Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab adalah orang yang paling rajin untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW, membunuh karakter Nabi Muhammad SAW di setiap momen yang paling mungkin Abu Lahab hadir di situ. Dikisahkan teman-teman, Nabi Muhammad lagi dakwah. Abu Lahab ngikutin. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan jamaahnya lah begitu, ditinggalkan jamaah misalkan dari Yaman didakwahin, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, itu jamaah yang tadi didakwahi oleh Nabi Muhammad didatangi oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, tadi yang ngomong ponakan saya paman nih. Saya aja nggak mau ngikutin apa yang dia omongin. Kita tolak yang dia omongin, saya pamannya nolak apa yang dia minta, apa yang dia ajak. Nah, kalian bukan siapa-siapanya. Tentu jauh lebih berhak untuk menolak apa yang tadi disampaikan oleh seorang Muhammad. Ya, main logika lah. Jika pamannya aja nggak nerima, lah ngapain yang lain nerima? Gitulah kurang lebih. Akhirnya, ya sudah, dianggap angin lalu. Selesai. Gitu. Itu Abu Lahab. Setiap ketemu orang, Nabi Muhammad dakwah. Dan setiap orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, maka didatangi oleh Abu Lahab. Dan mereka dihasut lagi oleh Abu Lahab supaya tidak lagi mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya dimatiin lah karakternya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sekarang sudah dikirim via medsos ya, dengan kasusnya atau dengan caciannya, dengan makanya disebar lah sampai viral. Teman-teman yang Allah muliakan, tokoh yang kedua namanya An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini seorang penyair kenamaan. Saya harus bilang kenamaan karena kemampuan bersyairnya An-Nadhr bin Harith itu diakui oleh seluruh penduduk kota Mekah. Bahkan kemampuan An-Nadhr bin Harith itu sampai nyari ilmunya ke Persia, nyari ilmunya ke Syam untuk mengumpulkan kisah-kisah riwayat-riwayat zaman dahulu untuk dibingkai menjadi syair dan disampaikan di penduduk kota Mekah. Sehingga orang-orang Mekah betul-betul terkagum-kagum dengan syair yang dimuat oleh An-Nadhr bin Harith. Dalam kitab Safiur Rahman Al-Mubarakfuri juga ada disebutkan An-Nadhr bin Harith sebagai pakar syair kenamaan di zaman itu. Selain Utbah bin Rabi'ah, ada An-Nadhr bin Harith. Nah, kelebihan An-Nadhr bin Harith, yang Allah muliakan, beliau orang kaya, jago syair. Dan beliau paling banyak ngumpulin para biduanita, para biduan. Jadi para penyanyi perempuan itu banyak yang dibina oleh An-Nadhr bin Harith. Memang hobinya main perempuan dan penyanyi. Itu An-Nadhr bin Harith. Karena kaya raya, dia punya banyak wanita,
Di antaranya banyak penyanyi, jadi kalau lagi iseng, lagi apa, disuruh nyanyilah si pelayannya oleh An-Nadhr bin Harits. Jadi kaya raya lah terkenal. Nah teman-teman, ketika Nabi Muhammad dakwah di satu komunitas, satu kaum, di satu jemaah, pergilah Nabi Muhammad, An-Nadhr bin Harits ada. Sama seperti Abu Lahab, jadi mungkin tinggal bagi tugas saja Abu Lahab kapan, An-Nadhr bin Harits kapan, gitu. Biar nggak bentrok. Gitu. Nah ketika An-Nadhr bin Harits datang, kalau Abu Lahab kan yang diandalkanlah hubungan nasab. Pamannya aja nggak nerima, ngapain kalian menerima? Gitu. Kalau An-Nadhr bin Harits karena nggak punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad, dia menggunakan cara yang lain. An-Nadhr bin Harits kalau ada jamaah yang sudah didakwahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad pergi, maka jemaah haji ini didatangi oleh An-Nadhr bin Harits. Kata An-Nadhr bin Harits, saya mau bacain syair di hadapan kalian, sebagaimana orang tadi bacain syair di hadapan kalian. Jadi nggak disebut Quran. Bacaan orang tadi syair, bacaan saya syair. Nah, saya ingin bacain kepada kalian syair apa yang saya punya. Dibacakanlah syair oleh An-Nadhr bin Harits, menyaingi bacaan Quran Nabi Muhammad SAW. Selesai dibacakan syair, dipanggillah para wanita, biduan wanita yang dimiliki oleh An-Nadhr bin Harits. Panggil. Setelah dipanggil para wanita, para penyanyi wanita tersebut, kemudian An-Nadhr bin Harits nanya kepada jemaah haji, menurut kalian syair orang tadi atau syair saya yang bagus? Syairnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau syair saya yang bagus? Kalau jawaban kalian adalah syair saya hadiahkan satu biduan wanita bagi kalian. Pakai gratifikasi. Kata An-Nadhr bin Harits, kalau saya lebih bagus syairnya daripada orang tadi, maka kalian berhak mendapatkan door prize. Door prize-nya penyanyi. Dan itu ada dalam kitab Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Akhirnya ya teman-teman, jemaah haji yang pikirannya hedon, jemaah haji yang pikirannya kacau, ya ketika ditawari begitu ya senang. Ya syukurlah ada wanita gitu kan, tambahan lagi haji sepi-sepi ada yang suruh nyanyi kan seneng. Akhirnya rata-rata di antara mereka lebih memuji An-Nadhr bin Harits. Walaupun secara kualitas kita bisa pastikan syairnya An-Nadhr bin Harits tidak ada apa-apanya. Karena kalau kualitas An-Nadhr bin Harits bagus dan An-Nadhr bin Harits pede dengan syairnya, dia tidak harus bawa wanita. Nggak harus pakai gratifikasi. Kalau memang dia pede dengan syairnya yang bagus. Kenapa dia bawa wanita? Kenapa dia harus kasih embel-embel? Kalau kalian bilang saya bagus, lebih bagus daripada syairnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan dapat satu orang wanita. Karena An-Nadhr bin Harits nggak pede dengan kualitas syairnya. Dia yakin dan tahu betul kualitas syairnya, kualitas Qurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih tinggi. Itu yakin An-Nadhr bin Harits, dan dia nggak pede dengan kualitas syairnya. Makanya dia bawa wanita. Teman-teman yang Allah muliakan, selama jemaah haji di tahun keempat, dakwah habis-habisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pembunuhan karakter terhadap Nabi Muhammad, para buzzernya itu pun melakukan gerakan yang luar biasa dahsyat. Gerakannya dahsyat. Semua tempat yang didatangi Nabi Muhammad, semuanya diagitasi, semuanya diprovokasi, semuanya ditawarkan keuntungan duniawi, entah wanitanya, entah apanya, pokoknya supaya mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembunuhan karakter ini hampir berhasil, teman-teman. Hampir berhasil. Kalau ukuran berhasilnya adalah tidak banyak yang menerima, berarti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy berhasil. Karena di tahun keempat ini dakwah Nabi Muhammad tidak terlalu banyak respon yang baik. Kenapa ya? Karena dibunuh karakternya oleh orang-orang yang tidak sebut dengan para buzzer ya, Abu Lahab dan An-Nadhr bin Harits. Nah teman-teman yang Allah muliakan, tetapi Nabi Muhammad tidak berhenti. Dan orang yang memeluk agama Islam terus bertambah. Tetap ada walaupun tidak signifikan, tidak banyak, tidak besar, tidak langsung wah gitu. Tetap ada saja. Bahkan nanti ada sebagian kecil dari orang-orang Madinah yang akhirnya cinta dengan dakwah Nabi Muhammad, sampai akhirnya mereka bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad, sampai akhirnya nanti muncullah Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2. Nanti kita bahas lebih detail pada momen Bai'ah Aqobah 1, Aqobah 2-nya. Tapi intinya dakwah di tahun keempat ini, walaupun tidak signifikan, tetapi sudah mulai ada orang mengenal Islam, ada orang yang memikirkan Islam, ada orang yang memikirkan tentang la ilaha illallah, ada orang yang mulai tertariklah dengan nilai-nilai Islam. Walaupun
pencapaiannya belum signifikan. Akibat apa? Akibat pembunuhan karakter yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Quraisy tidak puas dengan pembunuhan karakter ini. Karena faktanya orang-orang yang tahu tentang sosok Nabi Muhammad, mereka ketawa, menertawakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ngatain Nabi Muhammad dukun, gila, penyair, dan penyihir, yang diketawain bukan yang dituduh, bukan Nabi Muhammad, tapi yang diketawain adalah orang yang nuduh. Karena orang yang nuduh dianggap orang yang tidak punya otak. Kenapa? Nuduh orang baik-baik, nuduh orang yang sempurna dalam konteks kemanusiaan, dengan dukun, gila, penyair, dan penyihir itu kan jadinya aneh. Ada orang miskin menghina orang kaya. Terus kata orang miskin, dasar miskin. Itu kan jadi malu sendiri. Orang miskin kok menghina orang kaya. Kan nggak pas, Pak. Bukan pada tempatnya orang miskin menghina orang kaya. Apalagi yang dihina dari sisi hartanya itu kan kurang pas. Gitu. Makanya orang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghina yang diketawain oleh orang-orang Quraisy. Aneh. Muhammad kok dicela. Namanya aja udah Muhammad, udah pujian. Nggak ada celaannya kan kalau begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya gerakan pembunuhan karakter ini tetap berlanjut, tetapi kurang berhasil dalam konteks membuat berhentinya dakwah Islam. Karena dakwah Islam tidak berhenti. Orang yang suka dengan Islam makin banyak, walaupun tidak signifikan. Artinya statistiknya terus bertambah, naik terus itu, walaupun tidak signifikan, tetapi naik terus. Sehingga orang-orang Quraisy harus ada cara lain. Harus ada cara lain. Akhirnya dibuatlah cara yang baru. Intimidasi secara fisik, teror, dan penghinaan. Terutama teror, teman-teman, dan penghinaan ini sering sekali Nabi alami. Dilakukan oleh Abu Lahab, dilakukan oleh Ummu Jamil. Nanti teman-teman bisa buka surat Al-Lahab, baca tafsirnya saja, bagaimana Ummu Jamil dan Abu Lahab memperlakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus putus besananya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Quraisy yang lain kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan tidak kunjung berhenti menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan satu kisah, teman-teman. Ketika Nabi Muhammad sedang tawaf, ibadah haji sudah berakhir, opini publik masih dibangun, tapi tidak signifikan berhasil. Nabi Muhammad melakukan tawaf. Gak jauh dari situ, di Darun Nadwah, kan Ka'bah itu dekat dengan Darun Nadwah. Jadi Hijri Ismail hadap-hadapan dengan Darun Nadwah. Ketika Nabi Muhammad sedang tawaf, di Darun Nadwah sedang kumpul Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sedang kumpul Abu Jahal dan kawan-kawannya. Akhirnya Abu Jahal kesel banget melihat Nabi Muhammad karena tidak berhasil apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memaki-maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hampir mengeroyok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak selang lama akhirnya Nabi Muhammad dipukuli oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Untunglah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Abu Bakar akhirnya menyelamatkan Nabi Muhammad. Kemudian kata Abu Bakar, apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Karena gini teman-teman, orang Quraisy juga meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah. Tetapi orang Quraisy selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad hanya bilang Tuhan saya Allah saja, titik. Jadi masih sama, ada chemistry-nya lah gitu. Ada chemistry-nya. Baik antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada chemistry-nya. Apa chemistry-nya? Sama-sama meyakini Allah. Bedanya kalau orang Quraisy setelah Allah ada Tuhan yang lain. Kalau Nabi Muhammad setelah Allah tidak ada Tuhan yang lain. La ilaha illallah. Jadi secara hakikat Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy sama gitu, sama-sama meyakini adanya Allah. Makanya Abu Bakar bilang, kenapa kalian mau membunuh orang yang orang itu cuma bilang Tuhanku hanyalah Allah? Kan kalian juga percaya sama Allah gitu. Terus kenapa orang ini yang hanya meyakini adanya Allah kemudian kalian mau bunuh? Kan sama-sama saja gitu. Maksud Abu Bakar di situ. Walaupun tetap beda karena kan orang Quraisy meyakini ada Tuhan yang lain. Nabi Muhammad hanya Tuhan Allah saja. Gitu. Tapi chemistry itu diangkat oleh Abu Bakar. Kalian percaya Allah. Muhammad juga percaya Allah. Kenapa kalian mau membunuh Muhammad? Kurang lebih begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai dihina, dimaki-maki itu Nabi Muhammad oleh Abu Jahal. Setelah dibebaskan, dipisahkan oleh Abu Bakar, hinaannya terus-terusan.
diberikan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Abu Jahal sudah menghina Nabi Muhammad pergi tanpa sepatah kata pun membalas apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Teman-teman bisa bayangkan, orang-orang kumpul, Nabi Muhammad dimaki-maki, dikeroyok, hampir ya babak belur lah begitu. Kemudian dimaki-maki lagi sampai Nabi Muhammad pulang eh, sendirian, kemudian dengan tatapan orang-orang yang mungkin menganggapnya kasihan, gitu. Menganggapnya apa? Ya kasihan lah gitu, penuh penuh kasihan. Nabi Muhammad pulang. Orang-orang yang lihat Nabi Muhammad prihatin, tetapi nggak bisa nolong karena yang perlakukan Nabi Muhammad begitu Abu Jahal. Abu Jahal kan bukan orang sembarangan di Mekah. Ribut sama Abu Jahal ya panjang urusannya. Gitu. Jadi ya mereka cuma bisa diam, walaupun mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Bukan masalah iman Islamnya, ini masalah sisi kemanusiaan. Seorang bangsawan Quraisy namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan, dihina, dinistakan di depan umum tanpa ada siapapun yang membantu. Karena yang menghina Abu Jahal. Dan ini kan membuat mereka prihatin tuh. Pengen bantu, tapi gimana? Teman-teman yang Allah muliakan, pertolongan Allah selalu ada lah itu ya. Di tengah keputusasaan orang-orang yang cinta dengan Nabi, tapi nggak bisa nolong Nabi, akhirnya ada sosok baru datang dari berburu. Namanya Hamzah. Hamzah ini juga pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini pemburu. Yang diburu juga nggak hewan kaleng-kaleng. Hamzah itu suka berburu singa padang pasir. Jadi kalau yang lain berburunya keledai, berburunya kijang, kalau Hamzah berburunya singa. Berburu pemburu hewan. Jadi yang diburu adalah para pemburu hewan ya, dalam kurung singa. Itu kebiasaan Hamzah. Jadi tanggunglah kalau cuma berburu kijang doang mah. Singa diburukan oleh Hamzah. Artinya ukuran keberaniannya jelas beda kelas ya. Kalau berburu keledai sama berburu singa beda kelas lah. Nggak bisa disamakan kelasnya. Yang satu punya keberanian tinggi, yang satu ya gitulah ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Hamzah selesai berburu. Dia pulang ke rumahnya, tapi sebelum pulang, beliau selalu tawaf di sekitar Ka'bah. Ini kebiasaan Hamzah dari dulu. Ajaran dari bapaknya yang bernama Abdul Muthalib atau dalam kurung kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika pulang kemudian tawaf di Ka'bah, ada yang laporan. Ini pertolongan lah ya. Ketika ada yang laporan, terus kata yang laporan, Hamzah, tahu nggak bahwa orang-orang Quraisy yang duduk di sana telah menghina ponakanmu dengan penghinaan yang sangat dahsyat, dengan penghinaan yang menyakitkan perasaan. Kata Hamzah, siapa yang menghina? No, Abu Jahal. Teman-teman yang Allah muliakan, ini orang baru pulang dari berburu. Hamzah tuh berpulang dari berburu. Capek lah beliau. Sudah capek dengar saudaranya diperlakukan secara tidak baik. Ini sense kabilah, kedekatan kabilah karena sama-sama Bani Hashim. Yang kedua, ponakan kandung, ponakan langsung. Ini kan secara perasaan jauh lebih, chemistry-nya jauh lebih kuat. Jadi menghina ponakan, menghina pamannya dong. Akhirnya Hamzah tadinya tawaf, ya niatnya tawaf tetap cuman nyari Abu Jahal. Ketika beliau tawaf, ketemu Abu Jahal, itu digambarkan dalam hadis, teman-teman yang Allah muliakan. Setelah mendengar pelakuan Abu Jahal kepada Nabi, Hamzah langsung melabrak Abu Jahal. Memukulnya hingga jatuh tersungkur pakai gagang busur. Dipegang bajunya, kemudian dihajar pakai busur. Jeger, sampai tersungkur. Terus kata Hamzah, apakah engkau mencaci ponakanku? Itu baru nanya ya. Jadi menghajar dulu, baru konfirmasi. Jadi nggak konfirmasi dulu baru memukul. Jadi hajar aja dulu, baru konfirmasi. Kata Hamzah, kamu mencaci maki ponakanku. Abu Jahal masih diem. Sampai kata Hamzah, padahal aku seagama dengannya. Ini komitmen dan statement yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ini kan di luar prediksi, teman-teman. Di luar prediksi. Ketika Nabi diintimidasi, diteror, dihina, dicaci, dimaki, diperlakukan tidak baik oleh Abu Jahal di tengah-tengah orang-orang Quraisy, datang Hamzah
membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal digetok sama Hamzah sampai tersungkur jatuh. Terus kata Hamzah, kamu menghina ponakan saya, padahal saya seagama dengannya. Ini clear, berarti Hamzah sudah masuk Islam. Kata Hamzah, kalau memang mau balas, udah balas. Kalau mampu, wah, cari yang empuk. Ini bukan dalam rangka ini ya, sombong. Memang gak ada yang berani lawan Hamzah. Siapa yang berani lawan Hamzah? Makanya disebut singa padang pasir karena sudah sering berburu singa. Keberaniannya jangankan ngadepin orang, ngadepin singa aja berani gitu lah ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, teman-teman Abu Jahal pada datang tuh, mau belain Abu Jahal. Terus mau nyerang Hamzah. Kata Abu Jahal, jangan. Sesungguhnya saya sudah menghina ponakannya dengan penghinaan yang sangat berat dan menyakitkan. Nah ini fairnya orang-orang Quraisy. Kalau salah ya salah. Jadi nggak harus kemudian pengen menang terus, enggak. Kalau memang Abu Jahal salah ya salah. Dan itu sebagai ekspresi kebijaksanaan Abu Jahal. Terlepas ini dalam rangka pencitraan atau bukan, tapi yang jelas Abu Jahal menolak mengeroyok Hamzah. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, memang saya sudah menghina ponakannya dengan penghinaan yang sangat menyakitkan. Udah biarin aja. Ya terlepas ini pencitraan atau bukan ya, tetapi inilah salah satu bentuk fairnya orang-orang Quraisy saat itu. Kalau memang salah ya salah. Itu fairnya orang-orang Quraisy. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ayat-ayat ini yang tadi masuk dalam pembunuhan karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Hijr ayat ke-6 disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila. Innaka lamajnunun. Bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang gila. Kemudian di surat Shad, surat ke-38 ayat 4, juga ada kalimat sahirun kazab, ya, bahwa engkau Muhammad adalah orang yang ahli sihir dan kazab, banyak berdusta. Artinya penghinaannya sudah dikutip oleh Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dibunuh karakternya oleh kalimat dukun, oleh kalimat gila, dan juga penyihir. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 4 juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad suka menyampaikan dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng udah kayak dukun gitu. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 7 juga masih dihina juga Nabi Muhammad dengan penghinaan, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Karena mereka berharap kalau Rasul itu dari kalangan para malaikat. Kenapa Rasulnya kok orang yang makan di pasar, jalan-jalan di pasar, makan, minum, Rasul kok begini? Itu di antara penghinaan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah episode Nabi Muhammad dikeroyok oleh Abu Jahal sampai kemudian Hamzah datang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakan orang-orang Quraisy belum berakhir. Saya minta waktu sedikit lagi barangkali biar ini selesai hari ini, malam hari ini. Tantangannya berubah, teman-teman. Jadi ketika diintimidasi, diperlakukan secara fisikly, ternyata perlawanan dari Bani Hashim sudah muncul. Setidaknya ada Hamzah di situ yang sudah berani menghajar orang yang menghina Nabi, berani menghajar orang yang berani melukai Nabi. Ini makin banyak nih bordernya, makin banyak proteksinya. Ada Abu Thalib di situ yang memang dihargai, dihormati sebagai tokoh sesepuh. Ada Hamzah, jadi kayak bodyguardnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini makin sulit melakukan intimidasi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada banyak orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Terlepas itu yang membela adalah Muslim atau bukan Muslim, tapi yang jelas Nabi Muhammad dibela. Loyalitas tinggi terhadap Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy harus mikir lagi, Pak. Jadi emang kalau kejahatan ya caranya banyak. Setannya bawaannya banyak gitu. Caranya apa saja. Tapi pada akhirnya teman-teman, setiap yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy akhirnya hanya menggali kuburannya sendiri. Jadi bukan jadi solusi bagi mereka. Yang ada ketika mereka melakukan apapun itu terhadap Nabi Muhammad, itu mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Karena akhirnya mereka kemudian tidak paham apa yang mereka kerjakan. Jadi pengennya A, malah lebih besar madorotnya gitu, lebih besar dampaknya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini sudah bergeser ke ranah lebih intelektual. Nah, kalau ini di ranah intelektual, secara konten pembunuhan karakter, pembusukan nama baik tidak berhasil, tidak signifikan lah. Yang kedua, secara fisik juga tidak berhasil. Akhirnya masuk pada tataran yang sifatnya lebih ilmiah.
Ini diskusi ilmiah, lebih intelektual. Di antaranya teman-teman yang Allah muliakan, Utbah bin Rabi'ah datang. Ini saya singkat aja ya cerita Utbah. Intinya Utbah itu datang kepada Nabi dengan pede, sangat pede, bahkan mungkin overconfident. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan, itu datang kepada Nabi dengan kondisi yang sangat pede, overconfident bahkan. Wahai Muhammad, orang pede. Jika kamu dakwah kayak gini itu karena pengen harta, pengen tahta, pengen jabatan, kita serahin jabatan paling tinggi buat ente, tapi hentikan dakwah ini. Atau ente begini tuh karena pengen harta, kita kumpulin harta sekota Mekah, kita serahin sama ente, biar ente jadi orang yang paling kaya dalam masalah harta sekota Mekah. Asal hentikan dakwah ini. Atau barangkali ente begini cuman caper, pencitraan, pengen dapat wanita, supaya dapat perhatian dari wanita. Kita kumpulin wanita paling cantik di Mekah, kita kasih sama ente, biar ente doang yang punya wanita tercantik di kota Mekah. Atau jangan-jangan ente sakit. Nah, ini kan paling nyelakit. Atau jangan-jangan ente sakit, kita cari tabib, kita obatin ente, berapapun biayanya kita tanggung. Utbah bin Rabi'ah menganggap bahwa tawaran ini pasti diterima oleh Nabi Muhammad. Makanya dia datang dengan pede, dengan overconfident. Kenapa? Karena tidak ada manusia dalam kacamata Utbah bin Rabi'ah yang tidak tahu tentang suasana akhirat. Kata Utbah bin Rabi'ah dalam hatinya, dalam dirinya, tidak ada manusia yang mau menolak tahta harta wanita itu, tidak ada. Tidak ada. Tapi masalahnya Utbah bin Rabi'ah nggak tahu akhirat. Jadi ya maklum lah. Kalau dia meyakini bahwa manusia itu tidak akan bisa menolak tahta, harta, dan wanita. Nabi Muhammad tidaknya kan tahu bagaimana nanti akan ada akhir zaman. Nabi Muhammad yakin akan ada yang namanya akhirat. Nabi Muhammad yakin akan adanya pengadilan. Bagi orang yang tahu akhirat, harta, tahta, wanita bukan apa-apa, Pak. Ini beda kelas ini. Yang satu hedonisme, yang satu materialisme, akut materialismenya, yang satu ukhrawi dan proporsional ukhrawinya. Utbah bin Rabi'ah datang menawarkan tahta harta wanita dengan pedenya, karena nggak mungkin Nabi Muhammad menolak. Nggak ada manusia normal yang bisa menolak dengan tawaran seperti ini. Jawaban Nabi Muhammad di luar ekspektasi. Nabi Muhammad baca surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 15. Nanti teman-teman bisa buka itu. Surat Fussilat ayat 1 sampai 15. Isinya tentang apa itu? Setelah mendengar jawaban Nabi, surat Fussilat ayat 1 sampai 15, wajah Utbah bin Rabi'ah berubah. Wajah yang tadinya overconfident, pede, semangat, cengar-cengir gitu. Itu langsung wajahnya berubah. Mukanya kagak sedap dipandang. Yang tadi jalannya gagah, jalannya perkasa, pulang-pulang lemes jalannya. Sampai kata orang Quraisy ketika lihat Utbah bin Rabi'ah pulang, gitu, kata orang-orang Quraisy, perasaan tadi berangkat kayak gini orang ini. Kok pulang jadi begini? Nyeletuk, ada yang nyeletuk di orang-orang Quraisy. Itu kayaknya udah kena sihir Muhammad itu. Ya tetap aja ke sihir-sihir juga gitu kan tuduhannya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada satu poin yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, bahwa tahta, harta, dan wanita dalam proses dakwah ternyata bukanlah tujuan. Kayak ulang, tahta, harta, wanita dalam proses dakwah bukanlah tujuan. Bukan tujuan. Makanya Nabi Muhammad ketika ditawari beginian, nggak mau. Karena itu bukan tujuan dari dakwah. Itu satu. Yang kedua, ada satu yang kelewat. Jadi waktu Nabi Muhammad dipanggil oleh Utbah, itu panggilannya ya Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ketika memanggil Utbah bukan ya Utbah, tapi ya Abal Walid. Wahai bapaknya Walid. Wahai Abu Walid. Ini beda kelas sekali lagi. Yang satu materialisme, yang satu ukhrawi proporsional, ini materialisme akut. Yang satu kurang adab, bahkan nggak punya adab. Yang satu adabnya tinggi. Ini Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad manggilnya Abal Walid. Sedangkan Utbah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Dalam bahasa Arab, kalau orang ingin menghormati lawan bicaranya, maka dipanggilnya ya Aba. Aba Fatimah, kalau anak pertamanya Fatimah. Aba Aisyah, kalau anak pertamanya Aisyah. Atau Aba Khalid, Aba Muhammad, Aba Hasan, kalau anak pertamanya namanya Hasan. Itu sebagai bentuk penghormatan. Nabi kelas adabnya tinggi. Utbah jongkok.
sudah materialisme, nggak punya adab, waduh nggak ada baik-baiknya nih orang. Teman-teman yang Allah muliakan nanti mati dalam perang Badar nih orang, Utbah bin Rabi'ah. Nah Nabi Muhammad kelasnya tinggi Pak, nggak bisa dijangkau. Jadi ketika ngasih jawabannya langsung telak, menohok lagi. Langsung menohok seorang Utbah bin Rabi'ah sampai pulang itu lemes. Pedenya letup, kena sih ini orang, kena sih. Nah teman-teman yang Allah muliakan itu episode transaksional jabatan. Dan itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua teman-teman, ini tantangan Quraisy. Orang-orang Quraisy sering ngobrol dengan orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, bahwa Nabi itu selalu punya mukjizat dan mukjizatnya itu selalu ajaib, selalu ajaib. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Nabi untuk meminta mukjizat dan mukjizatnya itu ajaib. Walaupun Nabi sudah punya mukjizat namanya Al-Qur'an, tapi orang-orang Quraisy nggak mau Qur'an, pengen yang lain mukjizatnya. Maka kata orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, alirkan air di kota Mekah, biar kota Mekah jadi banyak sungai, jadi banyak kolam, jadi banyak air." Padahal kita tahu teman-teman, kota Mekah itu susah punya airnya. Orang gunung tandus, gurun tandus. Kemudian kata orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, bangkitkan leluhur Arab, namanya Qusay bin Kilab. Bangkitin yang namanya Qusay bin Kilab. Biar kita tanya-tanya sama Qusay bin Kilab, apakah ajaran ente ini benar, warisan dari ajaran Ibrahim atau tidak. Bangkitkan Qusay bin Kilab, biar kita wawancarain. Qusay bin Kilab mau diajak wawancara. Yang ketiga, datangkan emas permata dari penjuru kota Mekah. Agar orang Mekah kaya raya dengan emas permata. Teman-teman, ini Allah muliakan, jawaban Nabi. Ini jawaban Nabi. Saya tidak bisa mengalirkan air di kota Mekah. Saya tidak bisa membangkitkan Qusay bin Kilab. Saya tidak bisa mendatangkan emas permata. Karena bukan untuk itu saya diutus sebagai seorang Nabi. Jadi Nabi bukan tukang irigasi, Pak, yang bisa ngalirin air. Nabi bukanlah orang yang suka bangkitin orang mati. Nabi juga bukan orang penggali emas permata, bukan pengusaha tambang. Nabi itu Nabi. Mengajak orang supaya benar, mengajak orang supaya Islam. Makanya Nabi nggak nanggepin, nggak mau saya ngalirin air, nggak mau saya bangkitin Qusay bin Kilab, nggak bisa saya datangin emas permata. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang, Pak. Mereka kecewa dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai puncaknya, Pak, puncaknya ini ada tokoh namanya Aswad bin Muttalib, kemudian Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Bakhturi bin Hisham, Zam'ah bin Aswad, Abdullah bin Abi Umayyah, Al-As bin Wa'il. Mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka menyampaikan diskusi-diskusi tentang tentang permintaan alirkan air, bangkitkan, datangkan emas. Itu permintaan tokoh-tokoh ini, Pak. Permintaan Aswad bin Muttalib, permintaan Abu Jahal, permintaan Abu Bakhturi bin Hisham, permintaan Zam'ah bin Aswad, Abdullah bin Abi Umayyah, Al-As bin Wa, itu permintaan mereka. Dan mereka semua bubar dan tidak mendapatkan apa-apa dari Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, An-Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abu Mu'ib, dan Abu Amr bin Umayyah itu sama. Dia dapat informasi juga dari orang-orang Yahudi. Mereka ngobrol dengan orang-orang Yahudi tentang sosok Nabi Muhammad. Kata orang-orang Yahudi kepada An-Nadhr bin Haris, gini aja bang, abang tanya aja 3 perkara. Kalau yang namanya Muhammad bisa jawab 3-tiganya, berarti benar dia Nabi. Tapi kalau kagak bisa jawab, dia bukan Nabi. Karena 3 hal ini hanya bisa diketahui oleh seorang Nabi. Gak mungkin selain Nabi tahu masalah 3 hal itu. Kata An-Nadhr bin Haris, apa tuh pertanyaannya? 1, tanyain kepada Muhammad SAW tentang Ashabul Kahfi. Tanyain. Kalau dia Nabi pasti tahu. Yang kedua, tanyakan tentang seorang laki-laki penjelajah timur ke barat. Bahkan menguasai dari timur ke barat. Dan yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Akhirnya An-Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abu Mu'id, dan Abu Amr bin Umayyah mendatangi Nabi, menanyakan 3 hal ini. Teman-teman nih Allah muliakan, saya perlu tegaskan dulu bahwa Nabi Muhammad bukan guru sejarah. Juga bukan guru ruh, bukan guru metafisik. Nabi Muhammad itu bukan guru sejarah. Dia Nabi. Dia Nabi. Beliau bukan seorang yang gali air sumur gitu, tukang tambang emas, bukan. Beliau Nabi. Tujuan diutus Nabi adalah membawa minaz zulumati ilan nur.
Tapi Nabi dibekali tentang pengetahuan sejarah itu iya. Tapi bukan berarti Nabi seorang pakar sejarah atau guru sejarah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Nabi karena sudah sering dapat wahyu, kata Nabi, besok saya jawab. Jangan sekarang, saya sekarang nggak tahu ilmunya. Besok saya jawab. Bubar orang-orang Quraisy, Nabi lupa. Tidak bilang insya Allah. Ini kesalahan pertama seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekeliruan pertama seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tidak adalah barakah untuk dipertajam. Yang jelas ini pelajaran bagi kita semua. Kalau ingin menentukan sesuatu, menjanjikan sesuatu, bilanglah kalimat insya Allah. Seorang Nabi saja nggak bilang insya Allah, itu dihukum oleh Allah. Jadi kata Nabi, besok saya jawab. Orang-orang Quraisy besoknya datang ke Nabi, tapi Nabi belum punya jawaban. Karena jawaban Nabi nunggu wahyu, nggak mungkin Nabi ngarang, Pak. Saya ulang, nggak mungkin Nabi itu ngarang. Nabi itu jawabannya pasti nunggu wahyu. Nah, besok pagi yang dijanjikan oleh Nabi, wahyu nggak turun-turun. Kata Nabi, besok saya jawab. Tapi nggak turun wahyunya. Datang orang Quraisy, mana jawaban ente? Kata Nabi, besok lagi. Sampai 15 hari, Pak. 15 hari baru turun jawabannya. Jadi dari pertanyaan pertama, 15 hari kemudian setengah bulan, baru diberikan wahyu tentang jawaban 3 pertanyaan tadi. Ashabul Kahfi, penguasa timur sampai barat, dan Ruh. Itu diturunkannya surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi ada di surat Al-Kahfi. Penguasa timur dan barat, Dzulqarnain, juga ada di surat Al-Kahfi. Dan tentang pertanyaan Ruh juga ada di surat Al-Kahfi. Baru dijawab di hari ke-15 setelah Nabi ditanya. Di antaranya, gara-gara tidak bilang insya Allah. Jadi penting mengucapkan kalimat insya Allah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang dilakukan oleh orang Quraisy Pak, sudah banyak tahapannya. Sudah mengagitasi pamannya, gagal. Sudah membangun opini publik, tidak berhasil. Melakukan intimidasi secara fisik, teror psikologis, tidak berhasil. Kemudian masuk pada setelah teror itu, tawaran secara transaksional oleh Utbah bin Rabi'ah, gagal. Diskusi permintaan macam-macam lah mujizat, gagal. Sampai diskusi ilmiah dijawab dengan sangat lugas dan mudah oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun jawabannya telat. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, singkat cerita, kegagalan demi kegagalan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sampai pada akhirnya mereka harus melakukan gerakan yang lain. Dan ini sampai pada puncak kepanikan mereka. Mereka panik luar biasa, parno luar biasa. Sampai mereka harus bikin gerakan yang gerakannya tidak terarah, tidak sistematis, tidak terukur, tidak tahu akibatnya apa. Mereka hanya mengungkapkan dan mengekspresikan kekesalan mereka, kebencian mereka, tanpa mereka tahu akibatnya bakal kayak gimana. Maka muncullah aktivitas yang disebut dengan intimidasi atau pembantaian terhadap orang-orang lemah dari kalangan sahabat-sahabatnya Nabi. Kenapa orang lemah dari kalangan sahabat Nabi yang dihukum, yang diintimidasi, yang diperlakukan aniaya? Karena kalau memperlakukan Nabi seperti itu, mereka nggak berani. Makanya para pembesar Quraisy lebih memilih para budak hamba sahaya untuk diperlakukan secara aniaya. Tapi tidak hanya hamba sahaya, Pak. Masing-masing kabilah itu menyiksa anggota kabilahnya yang masuk Islam. Abu Bakar disiksa oleh Bani Taim. Umar juga diserang oleh Bani Adi. Mus'ab bin Umair juga diserang oleh ibunya, oleh saudara-saudaranya, oleh keluarganya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Pokoknya setiap anggota kabilah yang ada masuk Islam, maka mereka diperlakukan secara aniaya, diintimidasi, diperlakukan secara diskriminasi. Detailnya kita bahas di pertemuan berikut. Allahu a'lam. Saya rasa itu dulu barangkali. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Daniel Barka atas paparannya. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama yang sudah mendaftar dari Mas Eko. Mas Eko, dipersilakan Mas Eko. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam.
Sebelumnya jazakallah, itu pertanyaan saya minggu lalu udah terjawab ya. Walaupun belum selesai semua, tapi udah ada teasernya nih ya. Nah, Tentang pada akhirnya langkah terakhir yang harus dilakukan setelah berbagai upaya kaum Quraisy gagal. Walaupun ini harus menunggu minggu depan nih, kayak nonton ini ya, film seri ya Ustaz ya. Harus menunggu episode minggu berikutnya. Kalau kecil itu kita nunggu film seri kartun tuh minggu berikutnya. Tapi ini bikin penasaran. Oke, pertanyaan saya adalah lebih kepada mengenai Abu Thalib. Ini menarik karena pada akhirnya Abu Thalib itu tidak juga beriman atau tidak masuk Islam sampai dengan akhir hayatnya, sampai Rasulullah berkenan memberi syafaatnya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Abu Thalib itu tidak juga menjadi Muslim? Padahal kan faktor pendukungnya tuh banyak. Seperti ya dia tahu perilaku Nabi Muhammad dari kecil karena dia mengasuh. Terus yang kedua, anaknya Abu Thalib pun juga beriman dan dia pun tidak melarangnya untuk itu. Terus yang ketiga, tadi juga disebutkan bahwa dia amat sangat sayang terhadap ponakannya Nabi Muhammad gitu. Terus faktor apa yang membuat dia pada akhirnya sampai hayatnya itu tidak beriman juga gitu? Apa karena gengsi atau karena apa? Itu aja sih pertanyaan. baik, terima kasih. Teman-teman yang Allah muliakan, kita sepakati bahwa Abu Thalib memang mencintai Nabi, menerima ajaran Nabi, bahkan mendukung ajaran Nabi, bahkan mempersilahkan anak-anaknya untuk mengikuti ajaran Nabi. Itu orang yang paling demokratis di sekarang. Jadi kalau menggambarkan sosok Abu Thalib adalah bapak yang bijaksana, demokratis, nauin anak-anaknya, paham fenomena, paham konstelasi politik, paham mana yang benar, paham mana yang salah, paham mana yang seharusnya didukung, paham yang seharusnya tidak didukung. Itu betul-betul orang yang perfect lah itu. Cuman satu kelemahan Abu Thalib. Beliau punya harga diri, terutama di hadapan orang-orang Quraisy yang lain. Yang harga diri ini tidak bisa dibuang begitu saja. Ini masalah marwah. Ini masalah status. Ini masalah penghormatan. Maka saya gambarkan ini, mungkin nanti kita lebih detail ketika tahun ke-10 ya. Kita akan lebih bahas detail. Tapi sekilas saya sampaikan, ketika Abu Thalib akan meninggal dalam kondisi sudah sakit parah begitu, Nabi Muhammad datang, tentu sebagai ponakan, sebagai anak ya. Kemudian orang-orang Quraisy sudah datang duluan. Ada Abu Jahal, ada abu-abu yang lainnya lah, Abu Jahal, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, semuanya kumpul. Para pembesar Quraisy yang suka kumpul di Darun Nadwah, kumpul di situ semuanya. Kenapa? Yang meninggal tokoh, yang sedang sakit tokoh, maka seluruh tokoh di kota Mekah kumpul semua, tumplek semua. Jadi nggak mungkin ada tokoh yang nggak akan hadir. Pasti hadir. Karena orang yang meninggal atau orang yang sedang sakit ini adalah tokoh, maka tokoh-tokoh Quraisy ada. Nabi Muhammad masuk ke kamarnya Abu Thalib, di situ sudah ada para tokoh Quraisy. Kebayangnya suasananya, Abu Thalib sakit, Nabi Muhammad dengan tokoh Quraisy musuhan gitu. Datang Nabi Muhammad, langsung hening suasananya. Langsung mukanya berubah, yang tadinya sumringah, yang tadinya ramah sama Abu Thalib berubah lihat Nabi Muhammad. Bisa jadi begitu ya gambaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, paman, tolong ucapkan satu kalimat syahadat. Satu kali saja. Demi Allah, satu kali saja ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali saja. Setelah itu urusan saya deh. Ini jaminan Nabi, Pak. Ini jaminan Nabi. Cukup satu kali mengucapkan kalimat syahadat, syahadaten, setelah itu jadi urusan saya, udah nggak usah ngomongin apa-apa lagi. Paman udah duduk manis lah kasaran itu. Kalau meninggal lah dengan tenang. Pokoknya satu kali aja ucapkan syahadat. Urusan paman belum pernah sholat, urusan paman belum pernah ini, belum pernah itu, tuh urusan saya udah. Yang penting paman ucapin satu kalimat saja. Karena hujahnya cuma satu kalimat itu, Pak. Kita bisa nolong orang di surga, bisa ngasih syafaat sama penghuni neraka nanti, bisa nolong orang ke neraka. Itu yang penting ada kalimat syahadatnya, ada imannya. Ada iman saja, ada syahadatnya, karena iman perlu diikrarkan. Cuman Abu Thalib
ketika ingin mengucapkan kalimat syahadat, lihat dulu para pembesar Quraisy, Pak. Dilihat mukanya Abu Jahal, agak enak, Pak. Dilihat mukanya Umayyah bin Khalaf, agak sedap. Dilihat mukanya Walid bin Mughirah, newen gitu. Akhirnya kata Abu Thalib, saya nggak bisa ninggalin agama nenek moyang saya. Nggak bisa, wahai Muhammad. Saya nggak bisa ninggalin agama nenek moyang saya. Maksud agama nenek moyang itu agama nenek moyangnya, berarti Nabi Ismail di atas, Pak. Tetapi yang menyimpang, ini kan masalah salah persepsi. Karena orang-orang Quraisy sudah yakin kalau mereka pengikut milah Ibrahim. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka mengikuti milah Ibrahim, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Itu karena klaim kebenaran yang mereka punya saja. Mereka mengklaim mereka mengikuti milah Ibrahim, tapi praktik mereka jauh menyimpang dari milah Ibrahim. Makanya kata Abu Thalib, saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Maksudnya milah Ibrahim yang menyimpang. Nabi Muhammad sedih, Pak. Nangis itu. Meninggallah Abu Thalib, tidak mengucapkan syahadat. Kalimat terakhirnya itu yang didengar oleh Nabi Muhammad. Saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Nabi Muhammad sedih, Pak. Nangis Nabi Muhammad. Sampai turun ayat. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Urusan hidayah, walakinallaha yasha, adalah urusan Allah. Termasuk kita, Pak. Kita nggak bisa ngasih hidayah sama anak kita, ngasih hidayah sama istri kita, ngasih hidayah sama kerabat kita. Karena otoritas yang ngasih hidayah bukan kita, tapi Allah. Sekali bernabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ngasih hidayah kepada paman kandungnya sendiri. Kenapa? Karena urusan hidayah urusan Allah. Itu satu. Itu diantara alasan kenapa Abu Thalib tidak bisa menerima tidak bisa menerima syahadat, tidak bisa mengucapkan syahadat. Karena kalau menerima, Pak. Karena Abu Thalib juga tahu dia benar, Bapak Muhammad benar, tahu Ali malah didukung, Ali masuk Islam. Kata Abu Thalib kan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mengikuti dia, kamu tidak akan dibawa kecuali kepada kebenaran. Itu kan statement dari Abu Thalib. Cuman masalahnya Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat, itu problemnya. Ada iman dalam hati, tapi belum bersyahadat, kan belum bisa diikrarkan, belum bisa disebut mukmin, Mbak. Mukmin itu kan harus iman dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Kalau ikrarnya belum ada, baru dalam hati, kita belum bisa bilang dia sudah beriman. Nah, kasus Abu Thalib begitu. Dia mengakui Muhammad benar, mengakui ajarannya benar, mengakui bahwa Ali pun didukung, sampai didukungkan Ali itu oleh Abu Thalib supaya mengikuti Nabi Muhammad, karena kata Abu Thalib, tidak mungkin dia mengajakmu kecuali kepada kebenaran. Masalahnya, beliau tidak mengucapkan syahadat. Dan syahadat ini penting. Kenapa? Karena satu kali saja sudah mengucapkan syahadat, itu urusan sisanya urusan Nabi Muhammad. Ternyata Abu Thalib tidak mau, karena menghormati para pembesar Quraisy. Ada marwah, saya ulang, ada marwah, ada ego, ada status sosial yang Abu Thalib tetap jaga sampai akhir hayat. Makanya tadi terkadang hidayah itu terhalang gara-gara ego, hidayah itu terhalang gara-gara jabatan, hidayah itu terhalang gara-gara status sosial, gitu. Itu gara-gara itu terhalanginya hidayah. Itu satu poin, Pak. Nanti kita lebih detail pada meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib ya. Insya Allah itu di pertemuan besok kita. Pokoknya tahun ke-10, Pak, itu. Kita baru masuk tahun ke-4 ini, jemaah haji dan pasca jemaah haji. Ya, berarti 6 tahun lagi kita bahas. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, ini maksudnya ibroh, Pak. Pertanyaan si satu tadi sudah saya jawab ya. Yang kedua, ini tambahan, bahwa Abu Thalib, Pak, Abu Thalib itu memang lebih tepat, harusnya memang lebih tepat bukan jadi muslim. Jadi ibrohnya, hikmahnya, Pak. Hikmah kenapa sih Abu Thalib bukan muslim, itu hikmahnya besar, Pak. Sangat besar. Apa hikmahnya? Saya kasih gambaran, teman-teman yang Allah muliakan. Kalau Abu Thalib muslim, maka orang-orang Quraisy itu akan mudah untuk menghukum Nabi Muhammad, bahkan menyerang Nabi Muhammad, bahkan menghina Bani Hashim secara umum. Kenapa? Tokoh utama Bani Hashim dalam kurung Abu Thalib muslim. Jadi keberanian untuk menghina Bani Hashim, untuk mengucilkan Bani Hashim, untuk mengintimidasi Bani Hashim sangat besar. Kenapa? Pemimpinnya muslim, yakni Abu Thalib.
Maka kalau Abu Thalib jadi muslim, maka itu untuk bisa jadi menambah amunisi orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Bani Hashim. Kenapa? Karena pemimpinnya muslim misalkan. Justru dengan Abu Thalib bukan muslim, orang-orang Quraisy nggak berani ngapa-ngapain sama Bani Hashim. Karena pemimpinnya bukan muslim. Mungkin kata Abu Thalib, ini sama kayak kalian. Terus kenapa kalian nyerang kabilah saya? Gitu. Terus kenapa kalian nyerang ponakan saya? Urusan sama saya. Kan selama Abu Thalib masih ada, orang-orang Quraisy nggak berani ngapa-ngapain, Pak. Sekalinya mengintimidasi Nabi Muhammad, Hamzah turun tangan, terus bonyok, itu selesai. Ini kan horor urusan dengan Bani Hashim. Baru ngomong gitu aja udah bonyok, udah jatuh, udah nyuksruk gitu, apalagi yang lain macam-macam. Wah, ini resikonya gede nih. Akhirnya mereka tiarap semua ketika Abu Thalib masih hidup. Justru hikmahnya bagi saya, memang Abu Thalib cocoknya jadi bukan sebagai seorang muslim, cocoknya bukan sebagai seorang muslim. Karena kalau Abu Thalib muslim, saya ulang, Bani Hashim dengan pemimpinnya yang muslim itu bisa dengan mudah diperlakukan dengan sangat intimidatif oleh orang-orang Quraisy. Dan bisa jadi sekutu-sekutu Bani Hashim akan melepaskan perjanjian mereka karena pemimpinnya muslim. Justru karena pemimpinnya bukan muslim, terlindung, terjaga. Walaupun itu nanti istihadnya bisa jadi beda-beda, Pak. Bisa jadi beda-beda. Dalam konteks Raja Najasyi nanti berbeda lagi statusnya. Tapi ya kita bahas pada momen Raja Najasyi. Ini bentar lagi, Pak. Setelah ini baru kita bahas hijrah ke Habsyah soalnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi hikmah kenapa Abu Thalib memang harus bukan muslim, di antaranya adalah untuk menjaga orang-orang Quraisy supaya tidak berlaku berlebihan, melampaui batas terhadap Bani Hashim, terhadap Nabi Muhammad atau terhadap Abu Thalib. Karena kalau Abu Thalib muslim sejak awal, itu bisa jadi bulan-bulanan juga bagi orang-orang Quraisy. Akan dikucilkan, akan dihina, akan diintimidasi, bahkan Bani Hashim secara umum akan diperlakukan secara intimidatif. Dan itu berbahaya bagi perjalanan dakwah. Tapi intinya, orang-orang yang bukan muslim tetap memiliki peranan besar dalam agenda dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah Abu Thalib. Maka kontribusi Abu Thalib kepada Nabi Muhammad yang secara tidak langsung berarti Abu Thalib telah memberikan kontribusi untuk tersiarnya dakwah Islam. Saya ulang ya. Kontribusi langsung Abu Thalib kepada Nabi Muhammad secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap tersiarnya Islam ke seluruh dunia, maka Abu Thalib pun berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bentuk detail syafaatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Itu menjadi urusan Nabi, urusan Allah, dan urusan Abu Thalib. Walaupun ada literatur hadisnya, tapi secara umum lah itu menjadi urusan Allah Azza wa Jalla secara hakikat, hakikat. Jadi yang jelas Abu Thalib dapat syafaat, kontribusinya tidak dinafikan, dan Abu Thalib punya ego yang cukup tinggi, terutama dalam menjaga agama nenek moyang, dan ibrohnya ternyata lebih baik menjadi bukan muslim. Karena dengan itu, dakwah Islam bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai ke bumi kita hari ini. Bisa jadi kalau Abu Thalib muslim, malah yang ada Islam selesai di kota Mekah saja. Wallahu a'lam. Selesai itu dulu, Pak, barangkali. Allah. Jazakallah Ustaz Daniel. Masih di mute, Pak? Gitu. Oh, maaf. Satu pertanyaan lagi kali ya, mungkin dari saya terkait Ummu Hani, Ustadz. Baik. Di mana Nabi Muhammad 2 kali ditolak lamarannya ya, sebelum kenabian dan setelah kenabian, padahal kan status sosialnya Nabi sebelum kenabian pun sudah spesial gitu, apalagi setelah Nabi, setelah jadi Nabi. Itu apakah ada ceritanya, Ustaz? Ada. Ada. Baik. Jadi saya sampaikan dulu secara singkat Pak ya, nih kisah Ummu Hani. Ini kalau dibikin judul Pak, itu drama cinta seorang nabi. Jadi proses pernikahan Nabi dengan
14 wanita. Itu dibahas satu-satu tuh, panjang Pak tuh urusan itu. Sama cinta seorang sang Nabi, itu kan beliau menikahi 14 wanita. 14 wanita dinikahi, 3 wanita dicerai, 11 wanita dipertahankan. Nabi pernah melamar dan ditolak lamarannya. Itu fenomena drama cinta Nabi cukup banyak dibahas oleh para ulama. Nah, saya ingin bahas dulu tentang Ummu Hani. Alasan kenapa Ummu Hani ditolak lamarannya oleh alasan kenapa Nabi Muhammad ditolak lamarannya oleh Abu Thalib. Ceritanya gini, Pak. Kan Nabi Muhammad itu ibunya dari Bani Zuhroh. Nama ibunya Nabi Muhammad itu kan Aminah binti Wahab. Jadi Bani Zuhroh itu punya kedekatan nasab dengan Nabi Muhammad karena Bani Zuhroh adalah kabilah ibunya. Kemudian Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, kabilah Bani Hashim. Jadi Bani Hashim, Bani Zuhroh. Laki-laki Bani Hashim namanya Abdullah, melamar perempuan Bani Zuhroh namanya Aminah. Menikahlah dua orang ini, lahirlah anak namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Zuhroh, Bani Hashim itu kekerabatannya dekat. Karena ada pernikahan antara Bani Hashim dan Bani Zuhroh. Dan dianggap gini Pak, dianggapnya begini. Kata Abu Thalib, Bani Zuhroh itu telah merelakan wanita terhormatnya, wanita paling mulianya dinikahi oleh kita dari kalangan Bani Hashim. Ini sebagai penghormatan terhadap Bani Hashim. Jadi Abu Thalib ingat betul bahwa Bani Zuhroh itu sudah berkorban lah dalam tanda petik, sudah merelakan wanita terhormatnya untuk dinikahi oleh Bani Hashim. Dalam kurung Abdullah dan Aminah. Nah saat itu Nabi Muhammad itu kan melamar Ummu Hani. Sebelum Ummu Hani dilamar Nabi Muhammad, Ummu Hani sudah dilamar oleh laki-laki dari Bani Zuhroh. Makanya kata Abu Thalib kepada Nabi Muhammad, sebetulnya saya tuh nggak enak nolak kamu. Cuman masalahnya Bani Zuhroh udah ngelamar duluan. Saya kalau nolak lamaran Bani Zuhroh kagak enak. Lebih nggak enak nolak lamaran Bani Zuhroh daripada nolak lamaran kamu. Gitu. Kenapa kata Abu Thalib? Kenapa saya lebih tidak enak menolak lamarannya laki-laki Bani Zuhroh? Dulu kita dari pihak laki-laki ngelamar ke Bani Zuhroh diterima. Lahir ente itu. Ente lahir gara-gara itu. Nah sekarang laki-laki Bani Zuhroh ngelamar kita. Masa kita tolak? Itu tuh diantara jawaban Abu Thalib. Makanya Nabi Muhammad diem. Benar juga lah kalau begitu nih memang secara adab memang harus diterima yang dari sono, ditolak yang dari sini. Makanya Nabi Muhammad mengalah, Pak. Mengalah demi kehormatan kabilah. Padahal cinta itu tidak pernah hilang. Cinta seorang Muhammad terhadap Ummu Hani tidak pernah hilang. Tapi demi kehormatan kabilah, Nabi Muhammad mengurungkan cintanya. Akhirnya beliau tidak lanjut lamarannya, tidak jadi lamar Ummu Hani. Ummu Hani menikah dengan laki-laki dari kalangan Bani Zuhroh. Singkat cerita, Pak, beliau jadi nabi, beliau futuh Mekah, sampai akhirnya melamar kembali Ummu Hani. Ketika lamaran yang kedua ini, Ummu Hani sudah jadi janda. Artinya kan nggak ada hambatan dong. Gitu. Toh sudah jadi janda, sudah Nabi Muhammad punya hak menikah lebih daripada 4 orang wanita. Terus Ummu Hani sudah statusnya jadi janda. Ini kalau gayung bersambut jadi nikah nih. Akhirnya ngelamar lagi, Pak. Nabi Muhammad ngelamar lagi karena cintanya tidak pernah hilang. Ketika melamar, kata Ummu Hani, jawaban Ummu Hani gini, Pak. Saya ini banyak anak, wahai Rasulullah. Dan saya khawatir kalau saya banyak anak, saya tidak bisa menunaikan hak saya buat antum. Karena saya banyak anak. Kalau saya tinggalkan anak-anak saya melayani antum, saya khawatir saya tidak bisa maksimal ngurus anak. Jadi ini pilihannya dilematis bagi Ummu Hani. Lebih mementingkan cinta pribadinya atau lebih mementingkan anak-anaknya? Oh, ini kayaknya sinetron banget, Pak. Ini kayaknya film Ikatan Cinta kalah. Jadi Nabi Muhammad harus menerima juga kenyataan bahwa Ummu Hani lebih mementingkan anak-anaknya. Karena ini masalah pelayanan, Pak.
seorang nabi kalau meminta perhatian dari istrinya itu nggak boleh tidak, harus. Karena jadi percontohan. Ini masalahnya kan istri Nabi harus jadi prototipe. Istri Nabi harus jadi percontohan bagi umat Nabi. Ummu Hani bisa enggak memiliki posisi, memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab sebagai istri Nabi dalam kurung Ummul Mukminin. Sedangkan anak beliau banyak, saya harus ngurus mereka, saya harus melayani mereka juga sampai mereka jadi orang-orang yang hebat. Dan kalau saya jadi istri antum, saya akan repot kemana-mana. Dan Nabi Muhammad memahami betul perasaan Ummu Hani. Akhirnya Nabi Muhammad mengurungkan niatnya untuk melamar, untuk menikahi Ummu Hani. Jadi 2 kali lamaran Nabi Muhammad kepada wanita yang sama, dan 2 kali juga lamaran Nabi Muhammad ditolak. Saya rasa ibrohnya buat kita, Pak. Jadi bagi para laki-laki yang hari ini sedang mencari pasangan terus ditolak, harap maklum. Sudah ada sunnahnya dari Nabi, jadi biasa saja. Jadi tidak harus panik, tidak harus tidak harus sedih berlebihan. Nabi saja semulia itu masih mengalami penolakan, walaupun dengan 2 alasan yang berbeda ya. Satu, karena menghormati Bani Zuhroh yang sudah dulu wanitanya dinikahkan kepada Bani Hashim, sekarang laki-laki Bani Zuhroh minta kepada Bani Hashim, masa nggak dikasih? Akhirnya jadi marwah kehormatan kabilah perlu dijaga demi marwah kabilah, walaupun mungkin harus meredam cinta pribadi seorang Nabi Muhammad. Yang keduanya, ada dilema yang dimiliki oleh Ummu Hani antara melayani Nabi, memaksimalkan tanggung jawab sebagai Ummul Mukminin, atau ngurus anak-anak. Dan Ummu Hani lebih memilih ngurus anak-anak. Allah. Terima kasih Ustadz. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya. Makasih banyak Ustaz Daniel. Semuanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.